Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ulama besar dari daerah Cianjur, Jawa Barat. Beliau bernama Kiai Haji Zain Abdus Somad atau dikenal dengan sebutan Aang Gelar atau Mama Gelar. Banyak sekali keistimewaan dan karomah yang dimiliki oleh Mama Gelar. Karomah yang pertama, mengecilkan mobil. Kisah ini diceritakan oleh Kiai Haji Atun yang merupakan salah satu murid dari Mama Gelar yang juga menjadi saksi mata yang menyaksikan kejadian aneh ini. Dikisahkan sekitar tahun 1984, tepatnya pada hari Rabu. Pada saat itu sedang berlangsung acara pengajian oleh Mama Gelar. Kemudian Mama Gelar berkata kepada Pak Haji Atun, "Cun, Mama pengen punya majelis di desa Karangnunggal. Nanti tolong musyawarahkan saja gimana baiknya dengan Pak Ibrahim selaku polisi desa Karangnunggal. Nanti sistemnya bisa dengan cara kita beli atau dengan cara hibah." "Siap, Mak, nanti saya segera menguruskan." Lalu Pak Haji Atun dengan segera bergegas menuju rumah polisi desa Karangnunggal, yakni Pak Ibrahim. Dan setelah bertemu, kemudian menyampaikan maksud dan pesan dari Mama Gelar yang bermaksud membuat majelis taklim di desa Karangnunggal. Pak Ibrahim kemudian menjawab, "Baiklah, nanti saya musyawarahkan dulu dengan semua warga dan tokoh masyarakat di desa Karangnunggal." Kemudian Pak Ibrahim mengumpulkan seluruh warga dan tokoh masyarakat serta pemuka agama setempat untuk bermusyawarah. Rupanya rencana Mama Gelar membuat majelis taklim pengajian di desa Karangnunggal disambut gembira oleh semua warga dan tokoh masyarakat yang ada di sana. Bahkan tidak tanggung-tanggung sudah ada 3 tempat yang bisa digunakan untuk tempat majelis pengajian Mama Gelar. Ketiga tempat tersebut bahkan tidak perlu harus membeli, namun dihibahkan begitu saja untuk Mama Gelar. Karena mereka semua menyadari bahwa di mana ada sebuah majelis taklim pengajian, maka ada sebuah keberkahan di sekitar tempat tersebut. Tanah yang tersedia untuk dihibahkan itu yang pertama di Kampung Ciputat, yang kedua di Kampung Lembur Tengah, dan yang ketiga di Kampung Makassar. Mama Gelar kemudian dipersilahkan untuk memilih salah satu tempat yang paling cocok dari ketiga tempat yang diajukan tersebut. Namun pada saat itu karena Mama Gelar telah memasrahkan kepada muridnya yaitu Pak Haji Atun untuk memilih tempat yang mana yang paling cocok, karena menurut beliau jika Pak Haji Atun cocok maka Mama Gelar pun juga cocok. Kemudian Pak Haji Atun memilih tempat yang lokasinya paling dekat dengan rumahnya, yaitu di daerah Ciputat, Karangnunggal. Karena pertimbangannya, ke depan yang akan mengurus majelis taklim tersebut adalah Pak Haji Atun sendiri. Kemudian Pak Haji Atun menyampaikan kepada Mama Gelar bahwa tempat untuk majelis taklim sudah dapat. Kemudian Mama Gelar berkata, "Apakah tempatnya dekat dengan makam keramat Eyang Balung Tunggal?" Lalu dijawab oleh Pak Haji Atun, "Betul, Mak, tempatnya 30 meter dekat makam keramat Eyang Balung Tunggal di Karangnunggal." Rupanya Mama Gelar sudah mengetahui di mana lokasi akan dibuatnya majelis taklim tersebut. Seminggu kemudian akhirnya Mama Gelar beserta rombongan jamaah berniat untuk mensurvei lokasi tempat yang akan dibuatnya majelis taklim tersebut. Rombongan mereka kemudian berangkat menggunakan mobil. Pada saat itu belum ada akses jalan yang bisa dilalui oleh mobil, maka jalan yang mereka lalui harus menerabas semak belukar, bahkan harus melewati sebuah sungai, yaitu Sungai Bunder. Sehingga mobil mereka terpaksa harus digotong oleh para jamaah agar bisa melewatinya. Namun perjalanannya kembali mendapatkan aral karena di depan ternyata jalan buntu. Hanya ada jalan setapak yang sebelah kirinya warung dan sebelah kanannya gardu, dan jalannya begitu sempit tidak mungkin mobil bisa melewati jalan tersebut. Jalannya cuma ke sini, tidak ada jalan yang lain. "Iya, Mak, cuma jalan itu satu-satunya karena yang lain jalannya buntu," jawab Pak Haji Atun. Kemudian Mama Gelar terdiam sejenak lalu kembali bertanya, "Cun, apa gardu atau warungnya yang dibongkar atau mobilnya yang dikecilkan?" Mendengar pertanyaan yang membingungkan itu, maka Pak Haji Atun lalu menjawab, "Ya gimana Mama saja, kami ikut." Lalu Mama Gelar berkata lagi, "Ya sudah, kita coba saja meneruskan perjalanan." Awalnya seluruh jamaah merasa sangat ragu karena jalan setapak itu berdiameter sekitar 100 cm atau 80 cm. Tidak mungkin bisa dilalui oleh mobil. Namun karena yang memerintahkan adalah Mama Gelar, seorang tokoh ulama yang alim dan mereka hormati, maka mereka pun tidak berani membantah. Akhirnya mobil terus maju ke depan meneruskan perjalanannya.
tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Mobil mereka seolah mengecil dan mampu melewati jalan yang berdiameter 80 cm atau 100 cm tersebut. Itulah kisah dibuatnya Majelis Aturdo yang berlokasi di Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Karomah yang kedua, melipat jarak dan waktu dan berjalan melebihi kecepatan mobil. Kisah ini diceritakan oleh putra dari Mamak Gelar yang bernama Kiai Haji Giban Zain atau yang akrab disapa Haji Abeng. Dikisahkan pada saat itu Mamak Gelar dan Haji Abeng bertakziah atau melayat ke orang yang wafat di daerah Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Selesai takziah dan ketika mereka hendak pulang kembali ke pesantren, namun ada beberapa orang yang ingin ikut ke mobil mereka, sehingga membuat mobil menjadi penuh bejubel karena kebanyakan penumpang. Disinilah terletak jiwa mulia dari Mamak Gelar. Melihat mobilnya yang penuh, maka beliau rela mengalah dan berkata kepada anaknya bahwa biarlah Mamak menunggu di sini dulu, engkau antarkan mereka sampai ke pesantren, nanti kembali lagi ke sini untuk menjemput Mamak. Mobil yang dikendarai oleh Haji Abeng kemudian berjalan melanjutkan perjalanan pulang tanpa Mamak Gelar. Sang anak, yaitu Haji Abeng, sengaja mempercepat laju kendaraannya karena tidak tega membiarkan ayahnya, yaitu Mamak Gelar, menunggu lebih lama. Ia ingin segera sampai ke pesantren dan ingin segera kembali untuk menjemput ayahnya. Jarak dari Sukabumi menuju pesantrennya di Cianjur cukup jauh, sekitar 30,6 km, dan jika mengendarai mobil maka membutuhkan waktu sekitar 57 menit. Setelah mereka sampai di pesantren Cianjur, betapa kaget Haji Abeng dan rombongan di mobil tersebut karena ternyata Mamak Gelar sudah sampai di pesantren tersebut lebih dahulu. Mamak Gelar terlihat sedang duduk santai di bawah pohon beringin di pesantren tersebut. Berjalan kaki saja ternyata Mamak Gelar mampu melebihi kecepatan mobil sehingga sampai lebih dulu di pesantren Cianjur. Bahkan pernah jam Rolex atau jam mahal miliknya diberikan secara cuma-cuma kepada tamu yang datang. Lalu pernah juga ada jamaah yang suka terlambat datang ke pengajian karena rumahnya yang jauh, yaitu dari daerah Cikalong Kulon. Lalu jamaah tersebut diberi motor oleh Mamak Gelar agar bisa tetap hadir di pesantren. Yang ketiga, menyetop waktu yang berputar. Kisah ini masih diceritakan oleh putra dari Mamak Gelar yang bernama Kiai Haji Giban Zain. Dikisahkan pada suatu hari Mamak Gelar hendak menemui 3 orang pejabat penting dalam waktu yang hampir bersamaan, dan mereka bertiga harus ditemui di tempat mereka masing-masing sebelum mereka berangkat beraktivitas ke kantornya masing-masing. Tentu saja hal ini adalah hal yang mustahil karena waktu yang sangat sempit dan juga tempat ketiga orang tersebut berjauhan. Kemudian Mamak Gelar berangkat menemui Bupati. Setelah selesai bertemu dengan Bupati, kemudian melanjutkan lagi menemui Dandim, dan setelah selesai bertemu dengan Dandim, kemudian melanjutkan lagi bertemu dengan Kapolres. Dan yang lebih anehnya lagi, Mamak Gelar berhasil menemui ketiganya dengan selang waktu yang hampir bersamaan, dan mereka bertiga berhasil ditemui oleh Mamak Gelar sebelum mereka memulai aktivitas bekerja di kantor mereka masing-masing. Subhanallah, luar biasa. Karomah yang keempat, kantong saku ajaib yang bisa memunculkan uang. Kisah ini masih diceritakan oleh putra dari Mamak Gelar yang bernama Kiai Haji Giban Zain. Dikisahkan pada suatu hari Mamak Gelar dan rombongan berlayar menuju daerah Lampung. Di tengah perjalanan mereka kehabisan ongkos. Kemudian Mamak Gelar bermaksud menjual cincin batu merah delimanya dan ditawarkan kepada siapapun yang mau membelinya. Rencananya nanti uangnya untuk ongkos perjalanan. Namun sayangnya pada saat itu tidak ada satu orang pun yang menawar atau mau membeli cincin merah delima Mamak Gelar. Hingga pada saat kapal mulai berlabuh di daerah Bakahuni, tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba saja segepok uang jatuh dari pakaian Mamak Gelar. Entah dari mana munculnya segepok uang yang banyak tersebut, namun yang jelas karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui karomah yang diberikan kepada Mamak Gelar, sehingga uang tersebut bisa digunakan untuk ongkos perjalanan. Yang kelima, perjalanan mobil dari Jakarta menuju ke Cianjur tanpa bensin. Kisah ini diceritakan oleh Kiai Haji Abdussalam yang pada saat itu menjadi supir Mamak Gelar. Dikisahkan sekitar pada tahun 1991, Mamak Gelar bersama supirnya yaitu Kiai Haji Abdussalam berangkat ke Jakarta naik mobil hardtop atau Land Cruiser. Setelah mereka sampai di Jakarta dan setelah selesai keperluannya, lalu mereka kembali pulang ke daerah Cianjur.
Di saat perjalanan pulang tersebut, sebelum memasuki tol Jagorawi, sang supir yaitu Kiai Haji Abdus Salam mengingatkan Mamak Gelar bahwa bensinnya sudah mulai menipis dan hampir habis. Lalu Mamak Gelar menjawab, "Oh iya, nanti saja kita isi bensinnya setelah keluar dari tol Jagorawi." Sang supir merasa bimbang karena ia menyadari bahwa mobil hardtop atau Land Cruiser yang dikendarainya tersebut dikenal sangat boros bahan bakar. Namun karena sikap hormat kepada Mamak Gelar, maka ia tidak berani membantah. Lalu mobil pun kembali melanjutkan perjalanannya masuk ke tol Jagorawi. Dan setelah mobil mereka keluar dari tol Jagorawi, lalu sang sopir yaitu Kiai Haji Abdus Salam kembali mengingatkan Mamak Gelar bahwa bensin mobil sudah hampir habis. Namun Mamak Gelar kemudian menjawab, "Oh ya, terus saja, nanti saja kita isi bensinnya." Dari situ maka Kiai Abdus Salam menyadari bahwa kemungkinan Mamak Gelar tidak memiliki uang untuk isi bensin. Maka setelah itu ia tidak berani lagi mengingatkan Mamak Gelar bahwa bensin mobilnya hampir habis. Takutnya nanti Mamak Gelar merasa malu karena uangnya kehabisan. Dengan harap-harap cemas dan juga dengan merasa bimbang, lalu Kiai Haji Abdus Salam melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke daerah Ciawi. Ia kemudian merasa keheranan. Hatinya kemudian bertanya, kok bisa nyampe dari Jakarta sampai Ciawi? Padahal bensinnya yang sangat menipis itu kok nggak habis-habis. Kemudian mobil mereka melanjutkan perjalanannya masuk ke daerah Cipanas. Kiai Haji Abdus Salam sudah tidak berani lagi mengingatkan Mamak Gelar karena menyadari mungkin Mamak Gelar tidak punya uang. Perjalanan pun terus dilanjutkan hingga masuk ke daerah Cianjur. Namun Mamak Gelar segera menyuruh sang supir yaitu Kiai Haji Abdus Salam untuk berhenti mampir dulu di rumah makan ayam goreng Jakarta yang merupakan salah satu restoran langganan beliau. Tentunya hal ini membuat Kiai Haji Abdus Salam merasa tambah bingung karena menyadari bahwa Mamak Gelar tidak punya uang. Lalu nanti untuk bayar makannya dari mana? Sementara ia sendiri juga tidak punya uang. Namun Kiai Haji Abdus Salam tidak berani membantah gurunya tersebut. Mobil pun berhenti di rumah makan ayam goreng Jakarta dan Mamak Gelar kemudian menyuruh untuk memesan 2 porsi ayam goreng dan juga 2 porsi sayur asem untuk makan mereka berdua. Kiai Haji Abdus Salam semakin merasa bimbang, namun tidak berani bertanya. Dalam batinnya terucap, ini bagaimana bayarnya sementara Mamak Gelar tidak bawa uang. Sampai-sampai makannya pun tidak habis karena tidak nyaman memikirkan hal tersebut. Setelah selesai makan, lalu Mamak Gelar menyuruh Kiai Haji Abdus Salam untuk memesankan lagi 2 porsi ayam goreng yang dibungkus untuk Kersa Nini atau Ibunda Mamak Gelar, dan juga yang satunya lagi untuk Kersa Umi atau istri Mamak Gelar. Dan tidak lama kemudian Mamak Gelar lalu memborong mainan anak-anak dari toko penjual mainan yang berada di pinggiran rumah makan ayam goreng tersebut. Mainan tersebut rencananya untuk cucu-cucu Mamak Gelar karena kebiasaan Mamak Gelar jika bepergian jauh maka pulangnya selalu membawa oleh-oleh. Tentu saja hal ini membuat Kiai Haji Abdus Salam semakin bimbang. Membeli ini semua dari mana uang harus membayarnya? Setelah beres, kemudian Mamak Gelar menyuruh Kiai Haji Abdus Salam untuk menghitung berapa total yang harus dibayarkan. Kemudian setelah memanggil pelayan, lalu dihitunglah jumlah uang yang harus dibayarkan. Setelah itu Mamak Gelar meminta mereka untuk menunggu sebentar. Disinilah Kiai Haji Abdus Salam melihat keajaiban yang dimiliki oleh Mamak Gelar. Ia melihat Mamak Gelar menggesek-gesekkan tangannya di saku, dan tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Mamak Gelar kemudian mengeluarkan uang sebendel dari sakunya. Jumlah uang tersebut sekitar 10 juta rupiah dengan kelipatan uang 50.000 rupiah yang sangat banyak. Melihat hal tersebut, tentunya Kiai Haji Abdus Salam merasa sangat terpana. Kemudian setelah uang dibayarkan, lalu mereka melanjutkan perjalanannya. Barulah di daerah Cianjur, kemudian mereka mengisi bensin mobilnya di sebuah pom bensin. Bahkan di perjalanan, Mamak Gelar membagi-bagikan uang tersebut kepada orang-orang yang mereka temui dan menyisakan sedikit uangnya yang dibawa pulang ke rumah. Subhanallah, ini sangat luar biasa sekali. Bagaimana mungkin sebuah mobil berkendara menempuh perjalanan berjarak 107 km dari Jakarta menuju
menuju Cianjur yang jika ditempuh menggunakan mobil membutuhkan waktu sekitar 2 jaman dengan kondisi bensin yang sudah habis. Itu adalah hal yang tidak mungkin, namun benar-benar nyata, karena sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin. Jika Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak kun fayakun, maka yang tersulit sekalipun dan yang tidak mungkin bagi pikiran manusia sekalipun niscaya pasti akan terjadi. Subhanallah. Mungkin demikian saja ulasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.